Satu alat pribadi. Jadi mereka bilang satu alat pribadi itu memang alat itu hanya satu. Cuma itu mereka hanya bilang itu Tuhan Yesus. Sengaja saya tanya pakai Yohanes. ketik. Kalau Allahnya satu, betul satu alat pribadi, ibaratnya satu orang sebagai ayah, sebagai ketua RT lah, atau ketua KUB. Tapi waktu Yesus meninggal, itu kan Tuhan Yesus menyampaikan, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawa jiwaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo, minta maaf. Yang kedua itu tentang apa ini? Nabi Isa. Nabi Isa dengan Yesus itu apakah sama? Terus yang ketiga, kenapa kita di gereja Katolik di dalam bacaan itu kita kok hanya baca bacaan pertama dari kitab para rasul atau dari surat ini, tidak menyatakan bab sekian, ayat sekian, supaya itu kami bisa ikuti. Apakah itu secara keseluruhan atau hanya di beberapa gereja tertentu? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Apa ini saya tidak tangkap karena saya tadi buka ini headset. Baik, saya. Ya, pertanyaan pertama mungkin Pater Mikael Taneo mau tanya. Pertanyaan pertama tadi itu sebenarnya tentang Yohanes, kedua itu tentang Nabi Isa apakah sama dengan Yesus. Pertanyaan ketiga itu mengapa dalam gereja Katolik ketika membaca tidak ada ayat, misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 2 sampai 3 misalnya. Tidak ada. Singkatnya begitu. Silakan. Oke, yang pertama Yohanes itu jelas bidat sabelia namanya. Ya, penjelasan seperti apa itu tidak pas. Tuhan itu dia Bapa, dia petugas kantor, tidak, itu modalisme. Tritunggal itu realita bukan modalisme. Bidat ya, bukan modal, bukan mode tapi real. Nyata. Ya. Oke, yang kedua itu jadi mereka salah tangkap, jadinya bidat. Kemudian ya maksudnya kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi sudah kalau mereka ada di sini kita diskusi, tidak ada terus. Ya. Kita tahu sih itu memang bidat. Lalu yang kedua apa tadi? Nabi Isa dan Yesus. Oke, Nabi Isa dan Yesus kan? Nabi Isa, apakah sama? Nabi Isa dan Yesus. Bisa sama, bisa beda, tergantung kamu. Kamu lihat yang mana? Samanya, oke. Lihat bedanya, oke juga. Karena ada Nabi Isa, ada Nabi Yesus. Ya kan? Kamu paham maksudnya? Ada Nabi Isa, ada Yesus. Kita bisa lihat samanya, kita bisa lihat bedanya. Ya. Kalau saya Yesus, bukan Nabi Isa. Kamu paham ke tidak? Ada Nabi Isa, ya. Ada Yesus. Ya kan? Nah, kita bisa lihat samanya, tapi juga bisa lihat bedanya. Iya, ya. Nah, itu ya. Betul. Mau lihat samanya oke, mau lihat bedanya juga oke. Oh ya. Ya bisa. Terus tentang bacaan tadi kita bacaan. Baca tidak penting ya. Pada saat kitab suci di kanon dan ditulis itu orang tidak pakai ayat. Rasul Paulus tidak tulis kepada jemaat di Roma lalu ditulis 1 begini, 2 tidak. Di ayat-ayat itu diberi tambahan kemudian, diberi penomoran kemudian untuk memudahkan rujukan. Nah, ketika kita mendengarkan orang membaca kepada kita, dia tidak perlu sebut itu ayat. Dia tidak perlu membuktikan kepada kita. Maksudnya bahwa ini. Atau sebut seperti itu supaya kita ambil juga dan dia tidak. Kita dengar, pasang telinga dan dengar. Dan kita percaya dia sudah naik di atas itu, dia akan berbuat sebagaimana mestinya. Tidak perlu curiga. Oh, kau baca dari ayat mana itu? Tidak kan. Tinggal pasang telinga dan dengar. Dia tidak perlu sebut. Ayat 2-3 dilanjutkan dengan 4, kemudian 7, langgar ke 11. Itu untuk apa? Kira-kira untuk apa? Maksudnya untuk apa? Tidak penting kan? Karena toh, satu pemikiran itu yang perlu kita dengar. Bukan nomor 1 dan 3, kemudian dilanjutkan 4-8, 5B dan 7A. Pusing. Itu untuk apa? Bukan begitu maksudnya. Bukan baca per ayat. Maksudnya awalnya itu bacaan dari surat Rasul Paulus. Tidak perlu. Ya.